Perkenalkan, nama saya Aidil Fafarizi. Saya berasal dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Kota Taluk Kuantan. Asal sekolah saya yaitu SMA Negeri 1 Kuantan Hilir. Pada video saya kali ini, saya akan menjelaskan tentang memori atau ingatan. Langsung saja ya, kita ke materinya. Memori atau ingatan adalah kemampuan untuk menyimpan, mempertahankan, dan untuk mengingat kembali kejadian, pengalaman, serta aktivitas yang pernah dilakukan, atau sebuah fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Pada tahun 1885, Hermann Ebbinghaus yang merupakan seorang peneliti pertama yang melakukan penelitiannya tentang memori manusia. Dari penelitiannya tersebut, dia menyimpulkan bahwa proses penurunan ingatan atau lupa terjadi paling cepat dalam 9 jam. Pertama setelah memperoleh informasi dan masih berlangsung selama 30 hari berikutnya. Sedangkan menurut Chaplin, pada tahun 2002, memori atau ingatan adalah fungsi yang terlibat dalam proses mengenang masa lalu, keseluruhan pengalaman masa lalu yang diingat kembali, dan pengalaman khas yang paling diingat. Di dalam psikologi, memori terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu memori sensoris, yang berkaitan juga dengan penyimpanan informasi yang diperoleh dari penerimaan panca indera, atau proses penyimpanan informasi melalui saraf-saraf sensoris dalam jangka waktu yang sangat pendek. Yang kedua yaitu memori jangka pendek, merupakan proses penyimpanan memori secara sementara, yang artinya memori tidak bisa disimpan lama. Contohnya yaitu seperti suara. Yang ketiga yaitu memori jangka panjang, merupakan proses penyimpanan yang bisa diingat cukup lama dan relatif bersifat permanen. Memori diciptakan oleh susunan saraf pusat secara biologis yang melibatkan banyak kerja saraf dan komponen tubuh lainnya. Proses terbentuknya memori diawali dengan penerimaan informasi melalui panca indera, kemudian diterima oleh saraf sensoris di panca indera dan dikirim ke otak. Otak mempersepsikan informasi kemudian disimpan pada memori jangka pendek, waktu yang sebentar sekitar 1 menit. Memori jangka pendek dikirim ke generator atau pembangkit tanggapan yang kemudian disalurkan kembali ke bagian tubuh lainnya. Untuk memberikan tanggapan, memori jangka pendek kemudian diubah menjadi memori jangka panjang dan disimpan secara permanen. Selain itu, memori memiliki fungsi-fungsi khusus dan peranannya dalam membantu aktivitas tubuh manusia. Yang pertama yaitu memasukkan informasi atau encoding, merupakan proses penyerapan persepsi dari informasi yang didapat kemudian diubah menjadi sifat memori organisme. Yang kedua, menyimpan atau store. Fungsinya sebagai alat penyimpanan setelah proses encoding. Data atau informasi yang didapat akan disimpan dengan membantu jejak-jejak yang bisa ditimbulkan kembali. Yang ketiga yaitu mengeluarkan kembali atau retrieval. Proses menimbulkan kembali ingatan yang sudah tersimpan yang berkaitan dengan proses mencari informasi di dalam otak, menemukannya dan menggunakan kembali memori tersebut. Selain itu, memori juga mengalami gangguan, gejala, ataupun penyebab hilangnya ingatan jangka pendek maupun jangka panjang. Gangguan memori adalah kondisi ketika otak memiliki kesulitan untuk menyimpan, mengendalikan, atau mengingat kembali memori. Gangguan memori bisa berkembang menjadi lebih buruk, misalnya menyebabkan penyakit Alzheimer, yang merupakan sebuah gangguan otak yang ditandai dengan penurunan fungsi otak. Adapun faktor risiko yang menyebabkan seseorang mengalami gangguan memori, yaitu antara lain trauma otak yang berasal dari operasi atau cedera kepala, stroke, efek samping obat, penggunaan alkohol yang berlebihan, orang dengan tingkat kesehatan fisik atau mental yang lemah, orang dengan mutasi gen APOE atau apolipoprotein E, juga memiliki risiko tinggi untuk terkena gangguan terkait memori. Selain itu, adapun gejala-gejala umum dari gangguan memori, yaitu konfabulasi atau memori ciptaan, memori asli teringat secara berurutan. Linglung melupakan orang
fakta, dan kejadian yang sebelumnya diketahui dengan baik. Mudah marah, gangguan neurologis, misalnya tremor atau gerakan tidak terkoordinasi. Performa buruk dalam tes memori. Tidak hanya itu, gangguan terkait memori atau ingatan dapat ditangani atau diobati dengan beberapa cara yang dilakukan oleh psikiater atau psikolog klinis, yaitu dengan cara pertama melalui pendekatan behavioral, melalui strategi modifikasi perilaku untuk melihat kebiasaan yang tidak sesuai dan menggantinya dengan yang sesuai. Pendekatan ini juga dapat digunakan untuk mengembangkan cara efektif untuk menggunakan ingatan. Yang kedua yaitu melalui pendekatan psikodinamika. Dalam pendekatan ini, terapis memakai asosiasi bebas. Pengidap akan diminta untuk bercerita mengenai hal apapun yang segera muncul di pikiran tanpa berpikir lebih jauh dan merasa bersalah, sehingga dapat membuka ingatan yang terpendam dan tertekan dalam pikirannya. Yang ketiga yaitu pendekatan dengan teknik hipnosis. Teknik ini dilakukan untuk mengungkapkan ingatan yang tertekan atau terpendam. Teknik ini digunakan karena tidak semua orang dapat dan mau menceritakan pengalaman yang tersimpan dengan rapat dalam keadaan sadar. Baiklah teman-teman, itulah penjelasan tentang materi mengenai memori atau ingatan yang dapat menambah ilmu pengetahuan teman-teman. Semoga bermanfaat dan terima kasih telah melihat video saya. Serta nantikan video selanjutnya mengenai materi lainnya.